فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى Hijau-hijau sih ya putih sama cok ini. جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة
مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما قتل الإنسان ما قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah tadarus, sudah murajaah ya, bacaan surah An-Naba sampai surah Abasa. Baik, hari ini kita akan membahas kembali tentang makharijul huruf ya, karena menurut saya penting ya, dalam membaca Al-Quran kita mengeluarkan huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Karena hak dari huruf-huruf Al-Quran ini, huruf hijaiyah ini dikeluarkan sesuai dengan tempat keluarnya. Jangan sampai dia keluar bukan dari tempat keluarnya. Ya, ini paham? Oke. Nah, kita akan mulai dari makharijul huruf yang pertama. Ya, makhraj yang pertama yaitu, saya ulang lagi ya, biar kalian nggak lupa. Oke. Yang pertama adalah makhraj al-jauf. Makharijul al-jauf ya. Sudah ada yang familiar dengan al-jauf atau masih ingat apa itu makharijul huruf al-jauf? Ada yang ingat apa itu al-jauf? Pulsa Rp25.000. Ini hari Kamis ya. Saatnya bagi-bagi pulsa. Rongga tenggorokan, Pak. Rongga tenggorokan. Hampir betul. Hafiz. Tapi nggak apa-apa, Hafiz, Bapak kirimin pulsa juga ya. Nanti Hafiz kirim nomornya ya. Tapi pulsanya mungkin di bawah 25.000. Oke, ada lagi yang lain? Alif, waw, ya.
Siapa itu? Saya, Sarah. Ayo. Apa itu al-jauf? Yang alif waw ya. Apa itu al-jauf? Nggak kedengeran, Sarah. Al-jauf? Alif waw ya. Oh, itu contohnya. Tapi definisinya al-jauf. Al-jauf adalah Ya, betul. Apa Saifullah Yusuf? al-jauf adalah huruf yang keluar dari rongga tenggorokan dan mulut. Oke, betul sekali Saifullah Yusuf ya. Sarah Mufidah itu tadi sudah memberikan contohnya yaitu alif waw ya. Saifullah Yusuf tadi memberikan definisinya. Makharijul huruf al-jauf adalah tempat keluarnya huruf dari rongga tenggorokan dan mulut. Ya, dari sini sampai sini. Sarah Mufidah dan Saifullah Yusuf saya tetap berikan pulsa ya. Kirim nomornya. Untuk Sarah nanti di bawah 25.000. Kalau Yusuf dia 25.000. Oke. Makharijul huruf al-jauf. Ya, tadi sebagaimana sudah dibahas, al-jauf adalah suatu makhraj tempat keluarnya huruf dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Semuanya ya, artinya semuanya. Nah, atau biasa dikenal dengan istilah huruf mad. Kenapa huruf mad? Karena huruf mad itu adalah huruf al-jauf, makhrajnya adalah berada di makhraj al-jauf, rongga mulut dan tenggorokan. Oke, perhatikan. Kelihatan? Yang warna biru, hijau, ya kalau ini yang merah lidah ya. Perhatikan, lihat udaranya. Al-jauf, ketika melafalkan huruf-huruf al-jauf, semua rongga ya ini berperan penting dalam keluarnya huruf tersebut. Ya. Lihat, tidak ada yang dominan satu sama lain. Salah satunya tidak ada yang dominan salah satu, tapi semuanya memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kalau kita perhatikan, yang biru adalah rongga tenggorokan, ya. Kemudian yang hijau adalah rongga mulut. Al-jauf keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya. Sampai sini paham? Istilah al-jauf? Oke. Atau dikenal dengan al-jauf. Kemudian, adapun ya, kalau kita berbicara masalah huruf apa saja yang ada di al-jauf, yaitu sebagaimana tadi sudah dibahas, istilah lainnya adalah huruf mad. Kalau dia bertemu dengan alif, maka dia dibaca a. Kalau dia bertemu dengan ya sukun, maka dia dibaca i. Kalau dia bertemu dengan dhammah, wawu berharokat sukun, ya sebelumnya dhammah, maka dibaca u, a, i, u, a, i, u. Coba kita perhatikan lagi. A, i, u. Ini adalah al-jauf. Yang ketika kita melafalkan huruf al-jauf, ya, pusatnya ada di pusat suaranya ada di sini. A, i, u, a, i, u, a. Semuanya bergerak. Sampai ini paham ya? Lihat tanda merah ini adalah sumber suara. Kalau kita tekan sumber suaranya, maka ini akan berpengaruh terhadap bunyi yang dihasilkan. Dan ini rongga mulut, ya, bibir ya, bibir juga berfungsi untuk menyempurnakan keluarnya al-jauf. A, i, u. Kalau misalnya bibirnya kita tidak bergerak, misalnya kita pegang beginilah ya, a, e, nggak bisa. Alif, contoh misalnya ba bertemu dengan alif. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena dua bibir ini tidak difungsikan dengan baik. Oke, perhatikan lagi berikutnya. Nah, ini udara ini menggambarkan artinya semua huruf keluar melalui rongga-rongga yang dianimasikan seperti yang kalian lihat. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang al-jauf.
Ada pertanyaan? Ya. Sekali lagi, ini adalah udara yang keluar setelah huruf dibunyikan, dia keluar. Kalau U, lihat bentuk bibirnya. U, A, I, U. U. Ya, U. Ini untuk makharijul huruf yang dia bertemu dengan dhammah sukun. U. 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 Oke ya. Sekarang kita coba baca bersama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون نون ها واو همزة ya, ya. Oke, sampai ini paham ya? Ini semua huruf-huruf yang tadi kita baca, itu semua punya tempat keluarnya masing-masing. Jangan sampai kita keliru dalam melafalkannya. Itu al-jauf. Oke, yang pertama, pembahasan berikutnya. Untuk al-jauf, paham? Untuk al-jauf, paham? Allah paham, Pak. Paham ya? Oke, terima kasih Sarah yang sudah menjawab ya. Berikutnya kita akan masuk huruf hamzah. Atau biasa orang kenalnya alif, tapi padahal alif sama hamzah itu beda. Ya. Alif dengan hamzah itu berbeda. Ya. Kalau ya, aduh, di jaringan sepertinya sedang jelek ya. Mohon maaf. Saya ulang lagi. Hujan, Budi. Ya, hujan kayaknya ini. Makhraj yang berikutnya, yang pertama atau yang berikutnya adalah alif. Ya. Banyak orang yang menganggap alif itu sama dengan hamzah. Kita hari ini bahasnya hamzah bukan alif, ya. Hamzah. Apa beda antara hamzah dengan alif? Ada yang tahu? Beda tempat keluar huruf. Oke, beda tempat keluar hurufnya. Alif, hamzah, a. Tapi yang lebih tepat sebetulnya itu juga betul, boleh juga. Ya, tapi yang lebih tepat adalah kalau alif dia tidak bisa menerima harokat, sedangkan hamzah dia menerima harokat. Oke, sebelum ke sini saya mau kasih ini dulu. Nah, lihat di papan tulis. Oke, udah lihat papan tulis? Oke. Saya mau tanya. Yang saya kasih warna merah ini alif atau hamzah? Alif. 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 Oke. Alif. Alif. Kalau yang ini alif atau hamzah? Perhatikan dulu ya. Yang saya kasih lingkaran merah, alif atau hamzah? Alif. Coba jawab bersama-sama, jangan ragu-ragu. Ini alif atau hamzah? Alif. Alif. Hamzah. Alif. Alif. Ini alif atau hamzah? Alif, Pak. Alif. Alif. Dua-duanya alif dong. Yang atas Hamzah, Pak. Iya, Pak. Yoga ini dahsyat sekali ya. Kecil suaranya, kedengarannya, tapi jawabannya betul. Ini adalah hamzah. Yang ini adalah alif. Sampai ini paham? Belum. Kok yang awal hamzah sih, Pak? Kenapa yang atas itu hamzah, yang bawah alif? Karena yang pertama,
Karena tempat ya, Bukan. Yang pertama, dia bisa menerima harokat. Dibacanya alhamdu. Sampai ini paham? Alif, dia bisa menerima harokat. Kalau fathah, dia dibaca, hamzah, ketika dia berharokat fathah, dia dibaca A. Hamzah fathah A. Ketika dia kasrah, hamzah kasrah I. Ketika dia dhammah, hamzah dhammah U. A, I, U. Ini paham? Kalau ini cara bacanya, ta fathata, ba fathah ba sukun ba, ba fathah alif sukun ba, seperti itu. Taba. Kalau ini cara ngejanya hamzah fathah a. Sampai sini paham? Kalau ini dibacanya ba fathah alif sukun ba. Yang ini dia tidak bisa menerima harokat. Kalau dia diberi harokat seperti ini sukun, maka dia dianggap tidak ada dan namanya berubah yang tadinya huruf mad menjadi huruf illat. Huruf illat. Huruf illat. Atau illat ya. Apa itu huruf illat? Huruf illat itu adalah huruf yang penyakit, yang keberadaannya dianggap tidak ada. Dia dibacanya pendek, sebagaimana di dalam surah An-Nazi'at. Di ayat, kalau kamu lihat di sini, tampilkan dulu. Lihat di dalam surah An-Nazi'at, ya, ayat ke-24. Faqala ana rabbukumul a'la. Kenapa dia hamzahnya atau alifnya diberikan sukun? Artinya dia tidak dianggap ada keberadaannya. Maka tidak dibaca faqala ana rabbukumul a'la, tapi faqala ana rabbukumul a'la. Ini paham? Sekarang kita coba lagi lihat Al-Fatihah. Kecil ya. Kita cari yang agak besar tadi. An-Naba tadi ada yang ada yang ada ya di sini. Coba perhatikan. Di sini dikata alam naj'alil arda mihada. Nah, lihat di sini. Ini hamzah atau alif? Kelihatan nggak? Kelihatan? Nih. Kecil, Pak. Sudah saya zoom tuh. Nih. Masih kurang kelihatan. Saya zoom lagi. Cukup, Pak, cukup. Nih. Nih. Ini hamzah atau alif? Ini adalah hamzah. Hamzah. Nah, ini adalah alif. Ketika alifnya menerima harokat, maka dia dianggap tidak ada. Alam naj'alil, langsung kepada lam. Alam naj'alil arda mihada. Sampai ini paham ya? Itu adalah perbedaan antara alif dengan hamzah. Jadi alif tidak menerima harokat, sedangkan hamzah menerima harokat. Sampai ini paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan makharijul huruf alif. Bukan alif, hamzah. Alif tadi sudah ya. Al-jawf. Makhraj hamzah. Makharijul hamzah atau huruf hamzah berada di pangkal tenggorokan atau biasa kita kenal dengan huruf halq. Halq itu tenggorokan. Al-halqi. Al-halqi, tenggorokan. Ya, di pangkal tenggorokan. Ada pangkal tenggorokan, ada tengah tenggorokan, ada ujung tenggorokan. Atau istilahnya ada wasatul halq, ya, dan seterusnya dan seterusnya.
Perhatikan di sini bunyinya dipangkal. A, 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 A. Tidak bisa A, gitu. Nggak bisa. Kalau kamu baca hamzanya begini salah. A, itu salah ya. Karena dia bukan di bibir letaknya. Kita baca lagi bersama-sama. A, I, U, A, I, A, An, In, Un, A, I, U. Oke, sampai sini paham? Itu adalah makhraj hamzah. Jadi hari ini kita belajar dua huruf ya. Pertama huruf al-jauz, kedua adalah hamzah. Memang dua-duanya udah pernah kita bahas ya, tapi cuma sekilas saja. Hari ini kita lebih fokus. Yang terpenting kita sudah bisa melafalkan huruf hamzah dan mengetahui perbedaan antara hamzah dengan alif. Ini paham? Sekali lagi alif kalau dia diberi harokat atau diberi nuqtah atau sifrun di atasnya, maka dia dianggap tidak ada keberadaannya. Bukan sukun ya, tapi sifrun. Kalau sukun dia beda dengan sifrun. Sifrun itu yang nol kecil di atasnya. Oke, ada pertanyaan? Bu Madu, ada tambahan Bu Madu? Lumayan, 4 menit. Halo. Halo Aska. Halo. Punten Om Kudrot. Ya. Ini mah. Cukup. Cukup. Oke. Oke, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Oh ya, sebentar. Hampir saya lupa belum di absen ya. Sebentar, saya absen dulu. Tolong nyalain kameranya dong. Ya. Ini saya pakai komputer soalnya. Kalau nggak nyalain kameranya nggak kelihatan berarti. Oke. Tolong yang pulsanya belum dikirim kasih tahu saya ya. Karena banyak WA yang masuk takut kelewat. Zafif udah saya kirim pulsa belum, Pip? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih. Dan hari ini yang dapat pulsa juga tolong WA saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 jangan lupa hari ini ambil rapot ya. Kelas 11 hari ini ambil rapot. Kelas 10 hari ini saya akan buatkan grup khusus untuk remet. Jadi terkumpul yang remet-remet yang susulan di grup itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.